Cerita Rakyat Cindelaras, Jawa Timur. Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Jawa Timur, yaitu Cindelaras. Dari cerita ini banyak sekali pesan positif, seperti menjaga kejujuran, memberikan kasih sayang, keberanian, pengampunan, dan keadilan. Dan juga kita bisa belajar dari kisah ini tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dan mewujudkan kehidupan yang berarti. Tidak usah berlama-lama, mari kita lihat ceritanya. Pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan, hidup seorang raja di kerajaan Jenggala. Raja itu bernama Raden Putra. Sang raja memiliki 2 orang istri nan cantik jelita. Istri pertama adalah sang permaisuri yang memiliki sifat hati yang baik, sedangkan istri kedua Raja Jenggala ialah sang selir yang meski kecantikannya sangat termasyur, ia memiliki sifat yang tak seindah parasnya, yakni iri dan dengki. Hal itu terbukti dengan sang selir selalu iri pada sang permaisuri. Selir raja merasa sangat tidak puas dengan kedudukannya saat ini. Apalagi seorang tabib memberi ia sebuah kabar bahwa permaisuri kini tengah mengandung calon penerus Raja Jenggala. Ia takut kalau posisinya di mata Raden Putra akan tersisih. Pada suatu ketika, sang selir memiliki rencana jahat untuk menyingkirkan sang permaisuri dari istana, agar selain posisinya jadi semakin tinggi, dia juga akan mendapat perhatian dari Raden Putra yang hanya tercurah padanya. Aku harusnya menjadi permaisuri bukan selir. Aku akan mencari cara agar sang permaisuri tersingkir dari istana, pikir sang selir. Diam-diam selir raja menyusun rencana jahat untuk sang permaisuri. Untuk menjalankan niat jahatnya, sang selir mengajak seorang tabib untuk bekerja sama. Dengan tawaran jika rencananya berhasil, maka si tabib dijanjikan akan diberi hadiah istimewa dan diangkatnya menjadi pimpinan tabib istana. Rencana dimulai dengan sang selir yang berpura-pura sakit. Sehingga muncul khawatir dari Raden Putra, dan ketika Raden Putra bertanya pada tabib perihal sakit yang dialami sang selir, si tabib menjawab dengan keterangan palsu bahwa sang selir telah diracun oleh permaisuri. Tabib, sebenarnya sakit apa yang dialami oleh istriku? Tanya Raden Putra kepada tabib. Ampun Paduka, beliau sakit karena keracunan, dan saya telah menemukan kandungan racun dari makanan yang sang selir konsumsi. Jawab tabib. Astaga, hal ini sebuah tindakan yang kurang ajar. Siapa yang sampai hati berani meracuni selir, wahai tabib? Apakah kau mengetahui siapa pelakunya? Tanya Raden Putra. Ampun Paduka, hamba tidak bermaksud lancang karena menyampaikan hal ini. Karena permaisurilah yang telah meracun selir. Hal itu saya ketahui setelah saya tanya kepada para dayang dari mana makanan ini berasal. Tabib membuat kesaksian palsu. Raden Putra yang murka dengan berita yang disampaikan sang tabib. Akhirnya, Raden Putra memerintahkan patihnya untuk membuang sang permaisuri ke hutan. Tidak cukup hanya mengusir, karena terlalu murka, sang raja juga memerintahkan untuk membunuh sang permaisuri setelah sampai di hutan. Hai Patih, permaisuriku telah berbuat jahat dengan meracuni selir
kuperintahkan kau untuk membawa permaisuri ke hutan. Jika telah sampai di hutan, maka bunuhlah ia sebagai hukuman tindakannya. Perintah sang raja. Baik Paduka, hamba laksanakan. Jawab Patih dengan perasaan, enggan untuk melaksanakan. Patih mulai berpikir bahwa tidak mungkin sang permaisuri melakukan kekejian untuk meracun sang selir, apalagi dia mengetahui bahwa sifat sang permaisuri sangat baik. Dan sang Patih mulai merasa curiga bahwa sang selir telah memulai siasat jahat untuk memfitnah permaisuri demi mengusirnya dari istana. Patih Kerajaan Jenggala tetap merasa sang permaisuri tidak bersalah, namun ia harus tetap menuruti perintah Raden Putra. Segera sang Patih membawa sang permaisuri untuk diasingkan di hutan. Maafkan hamba permaisuri. Hamba tahu bahwa Paduka permaisuri tidak bersalah. Tapi hamba tetap harus melaksanakan perintah Paduka Raja, kata sang Patih. Lakukan saja tugasmu, wahai Patih. Aku tahu niat baikmu, dan aku juga rela menerima hukuman ini, jawab permaisuri. Setibanya di hutan, sang Patih tidak membunuh permaisuri, malahan ia membuatkan sebuah rumah untuk tempat tinggal bagi permaisuri. Sang Patih juga mencarikan makanan yang cukup untuk beberapa hari, sementara permaisuri belum mengenal hutan itu. Permaisuri sangat berterima kasih kepada Patih. Untuk mengelabui titah raja, sang Patih menangkap seekor kelinci, kemudian disembelihnya kelinci tersebut. Kemudian, ia mengusapkan darah kelinci pada keris pusakanya, sebagai bukti pada Raja Jenggala bahwa ia telah membunuh permaisuri. Hamba tinggalkan Gusti di tengah hutan. Hamba akan mengaku kepada Raja bahwa hamba telah membunuh Gusti. Keris berlumur darah ini sebagai buktinya, kata sang Patih. Terima kasih Paman Patih atas bantuanmu. Aku tidak akan melupakan kebaikan Paman Patih, kata permaisuri pada Patih kerajaan. Sepeninggal Patih kerajaan yang hanya melaksanakan setengah tugasnya, sang permaisuri tinggal sendirian di tengah hutan. Malangnya, saat itu permaisuri dalam keadaan tengah hamil. Waktu berlalu, kehidupan berat dilalui oleh permaisuri di dalam hutan. Dalam keadaan hamil, ia tetap harus mencari makan, sembari tetap waspada untuk melindungi diri dari berbagai ancaman binatang buas yang ada di hutan. Beberapa bulan berlalu, akhirnya sang permaisuri melahirkan seorang anak yang sehat dan berkelamin laki-laki yang juga tampan parasnya. Ia kemudian memberinya nama Cindelaras. Sang permaisuri yang sangat bahagia dengan lahirnya Cinderalas, kemudian merawatnya dengan sungguh-sungguh. Sang permaisuri juga mendidik Cindelaras, sehingga Cinderalas menjadi anak yang cerdas dan tangkas. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak laki-laki, tampan dan juga tangkas. Cinderalas tumbuh dan bergaul dengan hewan-hewan di hutan. Karena telah tumbuh bersama hewan-hewan tersebut menjadi dekat dan menurut pada perintahnya. Cindelaras juga sangat menyayangi ibunya yang selalu merawatnya. Setelah tumbuh menjadi remaja, ia setiap hari mencari makan untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Karena mulai remaja, Cindelaras pun mulai merasa aneh.
kenapa seorang wanita seperti ibunya tinggal sendirian di tengah hutan tanpa kerabat dan keluarga. Dan ada satu hal lagi yang sangat mengganjal pikirannya, siapakah ayahnya? Pada suatu hari, burung Raja Wali datang membawa sebutir telur ayam dan menjatuhkannya di dekat Cindelaras. Telur tersebut kemudian diambil oleh Cindelaras untuk dirawat. Ia mengeramkannya pada seekor ayam hutan betina yang sering diajaknya bermain. Telur pun menetas. Cindelaras merasa senang dengan ayam tersebut dan memutuskan untuk merawat ayam tersebut baik-baik hingga tumbuh menjadi seekor ayam jago kuat dan kekar. Paruhnya runcing dan kuat, kedua kakinya terlihat kekar dengan kuku-kuku runcing tajam. Namun ada satu hal aneh dari ayam jago milik Cindelaras adalah suara gemuruh kokoknya. Kukuruyuwup, tuanku adalah Cindelaras. Rumahnya di dalam hutan rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya adalah Raden Putra. Suara ayam Cindelaras. Cindelaras yang terheran-heran mendengar suara kokok ayamnya. Karena ia mengetahui suara berkokok seekor ayam jantan yang normal. Ditambah lagi, tidak ada ayam yang bisa berbicara seperti ayam miliknya tersebut. Cindelaras kemudian meyakini ayamnya bukanlah ayam biasa. Dan di dalam kebingungannya, ia kemudian berpikir, apakah kata-kata ayam jagonya itu mampu menjawab sebuah pertanyaan besar yang selama ini mengganjal hatinya? Siapakah ayahnya? Benarkah ayahnya bernama Raden Putra? Ia kemudian memberanikan diri menanyakan perihal kokok ayam tersebut pada ibunya. Ibu Cindelaras kemudian menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Sang permaisuri mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra, Raja Kerajaan Jenggala. Ibunya juga menceritakan bahwa ia terusir ke tengah hutan karena mendapat fitnah dari selir Raden Putra. Cindelaras anakku, karena kamu sudah tumbuh, aku akan menjawab pertanyaanmu. Ayahmu adalah Raden Putra, ia adalah Raja Kerajaan Jenggala. Dan kenapa ibu berada di dalam hutan ini sendirian? Karena ibu mendapat fitnah dari selir, sehingga ibu harus diasingkan ke hutan ini, kata permaisuri.